Oke, salam jumpa bersama saya Gusti Made Arsike. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tutorial terkait dengan WinRAR. Jadi kita sering menjumpai pada komputer, laptop, kadang-kadang sudah ada di desktop, muncul ada ikon sebuah buku atau beberapa buku diikat dengan tulisan WinRAR. Gitu. Jadi saya akan sedikit menyampaikan apa itu WinRAR dan apa sebenarnya fungsinya WinRAR tersebut. Jadi WinRAR adalah merupakan aplikasi yang digunakan untuk memperkecil ukuran atau mengkompres data. Aplikasi ini dikembangkan oleh Eugen Rosahl dari WinRAR yang sebenarnya hanya digunakan untuk perangkat yang menggunakan sistem operasi Windows. WinRAR adalah sebuah software pengarsipan dan kompresi. Jadi sekali lagi WinRAR ya, kunci poinnya adalah berfungsilah pengarsipan dan kompresi. Nah, ketika kita download suatu file dari internet, baik yang dikirim lewat email atau WhatsApp, biasanya kita menemukan file dengan embel-embel RAR di belakangnya. Nah, itu dia. Berarti file itu merupakan file kompresan. Supaya file yang kita unduh atau kirim dan di-upload tidak terlalu besar. Selain itu, apabila file yang sudah di-RAR, berarti lebih aman terserang virus. Sayang kan, misalkan kita punya software yang penting tiba-tiba pas mau diinstal nggak bisa. Disinilah fungsi dari WinRAR. Intinya seperti kayak kita menyimpan baju dalam lemari biar tetap aman dan terjaga. Nah, seperti itu, itulah yang biasa dengan WinRAR, sesuai dengan fungsi dan ya untuk apa digunakan gitu. Selanjutnya akan saya coba buka file dalam bentuk WinRAR. Nah, kita akan menemukan seperti ini file yang kita terima atau yang dikirimkan lewat email WhatsApp. Nah, ketika berupa seperti ini kita tidak bisa buka langsung. Jadi kita file ini harus juga didukung. Kalau memang di perangkat komputer, PC atau laptop belum ada aplikasinya, jadi harus mengunduh dulu aplikasi WinRAR. Jadi ketika kita menerima file dalam bentuk WinRAR, jadi tidak langsung seketika dapat dibuka begitu. Nah, sebelum kita masuk dalam bagaimana kita membuka daripada file dalam WinRAR, mungkin awal bagaimana sih file itu di RAR gitu. Jadi saya contohkan di sini ada beberapa file, ya kurang lebih ada 8 lah. Ada 8 file. Ini kalau jumlahnya besar, kita kirim mungkin akan tidak muat. Artinya file itu dianggap terlalu besar kalau kita kirim melalui email ataukah juga cukup memakan waktu lama, bahkan mungkin tidak bisa dikirim. Nah, file ini harus dikompres atau diperkecil. Jadi di-RAR dulu. Nah, bagaimana ngerarnya? Ya seperti akan saya contohkan seperti berikut. Jadi semua file ini kita jadikan satu, kita blok, kita add to RAR, klik. Nah, ketika sudah di RAR akan muncul file dalam bentuk RAR seperti ini. Nah, jadi ini sudah dikompres, sudah diperkecil. Jadi dengan ukuran yang besar atau banyak file sudah menjadi
jadi ukuran yang kecil sehingga gampang atau bisa dikirim atau disimpan dengan aman. Jadi itu file yang beberapa file yang sudah dikompres, diperkecil dalam bentuk RAR. Nah, sekarang ketika kita menerima file dalam bentuk RAR, bagaimana kita membukanya? Nah, seperti ini. Kadang-kadang kita bisa menerima file atau ada file, beberapa file yang dalam bentuk RAR. Jadi kalau di perangkat kita, di PC, di laptop kita, di komputer kita belum ada RAR, aplikasi RAR, ya tidak bisa dibuka WinRAR. Jadi harus download dulu WinRAR. Nah, setelah kita download WinRAR, baru ini aplikasi ini bisa kita operasikan, kita bisa buka. Nah, bagaimana caranya? Ya, berapa file ini seperti salah satu contoh, saya klik kanan. Di sini harus kita ekstrak dulu, ekstrak here. Nah, akan muncul ternyata di dalam file ini, file WinRAR ini ada beberapa file yang di dalam tersimpan. Sehingga setelah diekstrak, ini file ini sekarang kita bisa buka, baik dalam bentuk PowerPoint, Word, apa Excel, maupun apakah gambar, video. Jadi semuanya dibuka sesuai dengan aplikasinya masing-masing begitu. Jadi demikian mungkin sedikit tutorial yang dapat disampaikan terkait dengan apa itu WinRAR, bagaimana mengoperasikannya sehingga kita bisa mengamankan atau mengirim file kita dalam jumlah besar atau menyimpan file kita dalam jumlah besar. Sekian, mudah-mudahan dapat berguna atau bisa diterima tutorial yang saya sampaikan. Terima kasih, demikian dari saya, I Gusti Made Arsike, NIM 0502218. Terima kasih.